di channel YouTube PKI Batu Selatan. Adapun beberapa peraturan yang harus kita taati, diantaranya ya, teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kenyamanan tetangga dengan tidak menggunakan suara yang berlebihan sehingga menimbulkan keributan pada tetangga. Tetap menjaga keamanan kehidupan sekitar. yang kedua, diusahakan selama prosesi ibadah kita tidak boleh makan dan minum ya. Nah, dan jangan lupa untuk teman-teman walaupun ibadah di rumah tetap khusyuk dan tetap fokus pada Tuhan dalam melaksanakan ibadah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan katakanlah kepada kami yang sekutu di sini. Kami ini adalah umat Bapa-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka
minta tolong dan menyelamatkan. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami, dengarkanlah kami, curahkan Roh Kudus-Mu dan berilah hikmat yang daripadamu kepada seluruh umat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang dan firman-Mu yang kudus semakin berakar di dalam hati sanubari kami. Berilah sukacita kepada semua hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, sehingga gereja-Mu semakin bertambah di muka bumi ini. Kuatkanlah iman kami untuk mengikut Engkau sampai akhir hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Firman Tuhan pengganti ke-10 kita Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 104 sampai dengan ayat 105. Demikianlah firman Tuhan. Aku beroleh pengertian dari kitab-kitab-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti firman-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa sejak dilahirkan hingga hidup kami di dunia ini, melalui tingkah laku dan perbuatan kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Tetapi Engkau adalah Allah yang kudus dan nama-Mu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu, karena kami ini adalah orang-orang yang najis dan tegak tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami, dan kami melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, ya Allah,
Kami memohon kepadamu, berilah Roh-Mu berdiam dalam diri kami untuk membaharui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat dan salah di hadapan-Mu. Tolonglah kami memelihara kekudusan persekutuan dengan Engkau dan dengan sesama kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Kasihanlah kami ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan-kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita baca secara responsoriat nats epistel yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya.
marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan kehidupan kita. Dalam Kristus Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nasihat kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 20, mulai dari pasal ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan,
supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Yesus. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara kalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan khotbah saya ini, terlebih dahulu saya mengucapkan kepada majelis jemaat, para sintua, para haladong, para song leader, tim musik dan operator teknisi YouTube, para PPR dan juga semua lembaga-lembaga yang ada di HKI Bandung Selatan ini, beserta semua anggota jemaat Tuhan yang ada di HKI Bandung Selatan ini. Saya selalu mengucapkan terima kasih dan selalu berdoa untuk kita, sehingga semua acara ini demi kemuliaan nama Tuhan Allah dan sukacita bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita orang Kristen yang sungguh-sungguh telah dilahirkan kembali lewat baptisan, sehingga kita menjadi seorang yang disebut dengan anak di hadapan Allah Bapa kita, akan mengetahui bahwa Allah itu adalah sebagai Bapa kita. Hal ini terjadi lewat pekerjaan-pekerjaan daripada Roh Tuhan, di mana dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh anaknya ke dalam hati kita berseru, Ya Abba, Ya Abba, Ya Tuhan, Ya Tuhan. Sehingga dalam hal ini bisa kita lihat bahwa setiap anak berhak untuk berseru dan meminta kepada Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nats kita kali ini kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus mengatakan ada keistimewaan yang paling indah yang kita miliki di dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada lagi ayat yang lain, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Dan lain ayat yang sama, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku.
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuh dengan sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Ayat-ayat ini mengatakan kepada kita selaku orang percaya, bukan main keistimewaan daripada setiap orang yang percaya selaku anak yang meminta kepada Allah Bapa. Ya apa? Keistimewaan itulah yang kita miliki sampai sekarang, sehingga kita selalu berseru. Walaupun seruan kita sering dalam situasi dan kondisi oleh karena pergumulan, dalam situasi dan kondisi oleh karena sukacita, tetapi yang paling sering adalah oleh karena situasi dan kondisi diperhadapkan dengan pergumulan atau tantangan-tantangan yang kita terima dalam hidup kita. Nama minggu kita saat ialah Minggu Eksaudi. Dengarlah ya Tuhan seruanku, jawablah ya Tuhan seruanku. Kita berseru kepada Allah Bapa dengan pernyataan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, yang sanggup memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang berseru. Mana mungkin Tuhan Allah memberi batu kepada anaknya yang meminta roti? Mana mungkin Tuhan Allah memberi ular kepada anaknya yang meminta ikan? Tetapi Tuhan Allah itulah Maha Pemurah dan Maha Pengasih yang memberi kepada orang yang setiap untuk berseru kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini ketika seruan kita belum dijawab, maka kita bisa kembali merefleksi ulang, merenung ulang, apakah yang menjadi kegagalan kita. Kalau kita lihat dalam perikop kali ini, di mana dengan judul Yesus menyembuhkan 2 orang buta, ada hal yang menjadi kegagalan dalam hidup kita ketika kita berseru kepada Tuhan Allah, sehingga Tuhan Allah tidak menjawab. Yang pertama adalah apa yang kita minta tidak dapat memperbaiki diri kita, atau tidak dapat memperbaiki status kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kenapa demikian? Misalnya ketika kita minta hal-hal yang berbaur dengan perkara-perkara duniawi, atau hal-hal yang berbaur dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi, atau dalam ayat ini yang diminta oleh mereka adalah hanya tentang kebutuhan makanan atau uang yang mereka perlukan dalam setiap hari. Di ayat lain memang dikatakan bahwa Bartimeus yang duduk di pinggir jalan meminta-minta sedekah, meminta-minta belas kasihan daripada orang lain. Dan di ayat lain juga ada yang mengatakan hanya di pinggir jalan. Tetapi keseluruhan daripada ayat ini mengatakan bahwa orang buta itu duduk di pinggir jalan dengan tujuan untuk bekerja, meminta uang atau sedekah belas kasihan daripada orang lain. Memang Tuhan memberi, tapi Tuhan menghancurkan kepada kita setiap orang yang percaya bahwa bukan hanya di dalam uang atau melalui uang yang paling utama. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Hubungan kita terhadap Tuhan Allah. Maka ketika dia berseru, ya Tuhan anak Daud kasihanilah kami, dari statusnya menjadi seorang pengemis, menjadi seorang peminta-minta, akan diubah oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Dan yang pertama, yang paling utama dalam hidup kita adalah
bagaimana kita merubah status kita menjadi pelayan Tuhan Allah, menjadi pengikut Tuhan Allah dalam hidup kita dalam Kristus. Ini yang pertama. Dan kita yakin juga bahwa hanya setelah kita mengikuti Yesus dalam hidup kita ini, semuanya akan ditambahkan. Robahlah status kita itu, bukan hanya peminta-minta hal-hal yang berbau dengan dunia ini, tetapi kita menjadi orang-orang pengikut Kristus yang mempercayai Kristus, mencari kerajaan Tuhan Allah. Sehingga inilah menjadi satu hal. Jangan cari dulu perkara-perkara duniawi, tetapi cari dulu kerajaan Tuhan Allah. Dan rubah status kita menjadi pengikut Kristus, pendua-pendua, berseru Tuhan Allah. Sehingga nanti semuanya itu dengan keyakinan kita bahwa Yesus Kristus akan memberi yang terbaik bagi kita. Terlebih menjadi hal yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penghalang atau kegagalan yang kedua bisa kita lihat di sini adalah kita tidak setia atau kita tidak jemu-jemu untuk meminta belas kasihan Tuhan Allah. Dalam hal ini bisa kita lihat kenyataan bahwa setiap orang yang selalu berseru kepada Tuhan Allah, apapun yang menjadi pergumulan kita, ketika itu juga akan diberikan oleh Tuhan Allah bagi kita. Seruan kita dan kesetiaan kita untuk meminta kepada Tuhan Allah, disitulah yang dilihat oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai 2 kali dikatakan oleh orang 2 buta ini, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Bahkan ada juga orang yang melarang dan menegur orang buta ini supaya diam. Bisa kita lihat Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hinanya orang buta ini di hadapan khalayak orang ramai yang berbondong-bondong saat itu. Khalayak ramai atau bahkan murid Yesus Kristus melarang juga orang buta ini untuk bermohon, meminta, berseru kepada Tuhan Allah. Tetapi dengan kesetiaan yang 2 sampai 3 kali dikatakan oleh mereka itu, maka Tuhan Allah melihat kesetiaan kita itu. Kalau hanya 2 kali atau hanya 3 kali kita berseru kepada Tuhan Allah, mungkin biasa saja kita lakukan dalam hidup kita selaku orang yang percaya untuk berseru. Atau memang pertanyaan bagi kita, apakah memang sesuatu bentuk jenus itu hanya 1 kali 2 kali yang kita minta kepada Tuhan Allah. Terkhusus dalam kehidupan kita selaku orang percaya HKI Bandung Selatan, apakah kita semuanya anggota jemaat sudah berseru kepada Tuhan Allah supaya dapat perizinan daripada gereja? Apakah kita sudah berseru dalam keluarga kita masing-masing, bahkan dari mulai anak yang paling kecil sampai dengan orang tua yang paling tua sudah berseru kepada Tuhan Allah supaya kita memperoleh tempat perizinan gereja? Atau juga hal-hal yang lain yang kita butuhkan dalam hidup kita, apakah itu semuanya kita terus-menerus dan setia untuk meminta kepada Tuhan Allah? Pertanyaan yang besar yang mau kita jawab sendiri menginang dalam hidup kita. Sehingga dengan kehadiran dan juga seruan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, doa kita itu terkabul. Kalau saya hitung sudah hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun kita dengan sifatnya dengan nomaden. Nomaden dalam arti dari sana, di sana kita bersekutu, di sana kita juga bersekutu, di sini juga kita bersekutu. Akhirnya juga pada saat ini kita bersekutu secara keluarga, stay at home di rumah masing-masing, tidak bisa lagi di Lalut Sulaiman. Dan juga kita bersekutu dengan di rumah kita masing-masing. Apa makna dari semuanya? Tentu sekali kalau kita melihat dari sejarah orang Israel ketika keluarannya dari Mesir masuk tanah Kanaan, yang hampir 40 tahun kurang lebih mereka itu di dalam perjalanan.
Tetapi tokoh-tokoh seperti Musa, Joshua, Kaleb, semuanya itu hanya dengan kesetiaan mereka. Sehingga kita lihat tadi dalam nats epistel kita, tanda bukti kita setia Allah bisa kita lihat dari iman kita. Iman untuk setia, iman untuk berseru kepada Tuhan Allah dalam hidup kita. Mari kita beriman dan percayai bahwa nantinya akan Tuhan berikan yang terbaik. Injil gereja. Mudah-mudahan saya yakin dan percaya lewat semuanya apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini, yang dinamai dengan virus corona COVID-19 ini, ada perubahan-perubahan yang disesuaikan oleh Tuhan Allah dalam hidup. Tetapi kita semuanya diajak untuk setia berseru, berdoa kepada Tuhan Allah supaya Tuhan Allah menepati janjinya. Ingatlah bahwa Tuhan Allah itu menepati janjinya dan memberi yang terbaik bagi kita dan bagi orang yang setia untuk berseru memohon kepada Tuhan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebagian hal yang ketiga yang bisa kita lihat kenapa ada kegagalan ketika kita berseru memohon kepada Tuhan Allah. Kita gagal karena kita berseru kepada Tuhan Allah dengan memuaskan niat atau motivasi kita kepada hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Doamu itu salah karena kamu untuk memuaskan nafsumu, nafsu jahatmu. Itu dikatakan oleh surat Yakobus bagi kita. Salah katanya. Apakah memang kita berdoa Allah untuk supaya kita ketika mendapat berkat yang daripada Tuhan Allah itu, supaya orang lain juga menjadi jatuh, supaya gereja orang lain juga menjadi jatuh, supaya tetangga kita juga menjadi jatuh? Nyatanya dalam kehidupan setiap orang percaya itu, ketika ada juga orang di sekitaran kita sama-sama berusaha, sama-sama berdagang, sama-sama semuanya sama, akhirnya juga berdoa. Mereka juga memakan, mereka juga mau minum, mereka juga mau berkembang. Dan ketika kita itu mengatakan motivasi yang lain dalam hidup kita, kita mempunyai hasrat, niat jahat kepada mereka, itu disalahkan oleh Tuhan Yesus. Gagal kita. Sudah gagal teknologi kita sekarang ini. Terlebih masalah teknologi pembuatan YouTube ini, secara khusus saya gagal teknologi pembuatan YouTube. Dan juga hal-hal yang lain gagal. Banyak kegagalan-kegagalan yang kita terima sekarang ini. Apakah itu? Tetapi kita juga berdoa kepada Tuhan Allah dan berdoa kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan, doa kami semuanya anggota jemaat ini, bahwa Tuhan Allah akan melewatkan kami dari wabah pandemi virus corona ini. Ya Tuhan, jika seandainya nanti virus corona ini lewat, maka saya juga akan tetap berdoa dan setia kepada Tuhan Allah. Jika seandainya nanti saya akan lewat dari virus corona ini, maka saya juga akan memberi yang terbaik kepada Tuhan Allah. Itu adalah sesuatu najar. Memang bernajar itu hal-hal yang sangat sulit dilakukan kalau tidak ditepati janjinya. Ya, tapi dalam hal ini kita berseru kepada Tuhan Allah dengan motivasi yang baik, motivasi yang bisa untuk menunjang kehidupan kita masa mendatang. Nah, ketika para orang buta itu meminta kasihanilah kami ya Tuhan, tetapi Yesus mengatakan, apa yang akan berbuat kepadamu? Mereka mengatakan, Tuhan, jelikanlah mata kami ini, bukakanlah mata kami supaya mata kami bisa melihat secara jelas semuanya yang di dunia ini. Itulah yang mereka minta. Banyak kebutuhan kita, banyak hal-hal yang bisa memberi kita, dan dikatakan dalam iman kita, mintalah sesuai kebutuhanmu. Sama seperti dalam doa Bapa kami, berikanlah Tuhan makanan kami yang secukupnya, sehingga ketika itu juga kita memperoleh berkat yang daripada Tuhan Allah dengan secukupnya dan kebutuhan kita yang terpenting. Sama seperti orang muda ini, Tuhan Yesus memberinya, maka
mereka dicelikan, mata mereka dibukakan, sehingga mereka juga bisa melihat secara nyata dunia ini, manusia ragam, warna-warna sekitaran mereka melihat juga itu. Nah, kita juga dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah mata iman rohani kita buta? Tentu saya yakin mata iman rohani kita tidak buta, dan Yesus telah dan selalu mencelikkan mata kita. Kita melihat hal-hal yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita lewat masa pandemi ini. Kita melihat hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan itu lewat dalam masa-masa pandemi ini. Kita tidak buta, tetapi kejelasan dan penglihatan mata iman kita akan tetap juga bahwa nantinya Tuhan akan memberkati kita sepanjang saat, dan kita akan dibukakan, dicelikan untuk melihat masa-masa yang akan diberikan oleh Tuhan Allah. Kiranya mata rohani kita yang sudah jelas terbuka oleh karena firman Tuhan Allah, mari bekerjalah kita, mari berbuatlah kita, mari melihatlah kita ke harapan yang akan datang, sehingga mata dan kita semuanya bisa bersuka cita. Bekerjalah, berbuatlah yang terbaik buat orang lain, dan lakukanlah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Kita sebagai pengikut Yesus Kristus, dan kita juga akan selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Yesus Kristus. Kita diberkati, dilewatkan, dilindungi dari masa-masa, dijauhkannya penyakit yang namanya corona ini. Hal yang bisa membawa kita sehingga ekonomi kita jatuh bangun, Tuhan juga nantinya akan memberi kebiasaan bagi kita sehingga ekonomi kita nanti akan semakin pulih. Kalau ada yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kalau ada orang-orang yang terkendala dalam hal pendidikan, yang pasti kita harus mengambil hikmah dari sini, sehingga nantinya kita juga bersuka cita. Di balik semua yang terjadi saat ini ada hikmahnya. Maka sebagaimana minggu kita pada saat ini, Eksaudi, berserulah, berdoalah, jawablah ya Tuhan doa-doa kami. Kiranya Tuhan Allah menjawab doa-doa kita di dalam hidup kita, keluarga kita. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu, berkatilah. Ya Tuhan, sungguh kami sangat bergembira dan bersyukur di saat ini, karena firman Tuhan yang telah hamba-Mu taburkan buat kami, di mana kami beroleh hak istimewa selaku anak untuk meminta, berseru kepada Tuhan Allah selaku Bapa. Disitulah ya Tuhan iman dan keyakinan kami, bahwa Tuhan Allah tidak akan mungkin memberi batu kepada orang yang meminta roti.
bahwa Tuhan tidak akan mungkin memberi ular kepada orang yang meminta ikan. Tetapi Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, yang selalu memberi yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, saat ini di dalam pergumulan kami oleh karena pandemi wabah COVID-19 ini, maka kami selalu bergumul, jikalau Tuhan akan selalu melewatkan kami dari wabah ini, Tuhan juga akan menguatkan kami lewat firman Tuhan dan memberi semangat yang baru bagi hidup kami, lewat seruan kami, lewat doa kami masing-masing. Ya Tuhan, ajari kami untuk mengambil hikmah dari masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kami juga akan selalu setia untuk memuji nama-Mu dan selalu bersuka cita untuk melakukan iman percaya kami. Ya Tuhan, segala macam hal yang kami serukan kepada Tuhan Allah, kami mohon ya Tuhan, jawablah semuanya seruan kami. Dan itu Tuhan, kami dapat terima oleh karena kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Bila Tuhan doa seruan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada kita semua anggota jemaat HKI Bandung Selatan. Tuhan memberkati. Warta jemaat, pada saat ini di mana keluarga Bapak Lastiar Sihombing, Ibu Boru Sitanggang memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gereja kita HKI Bandung Selatan. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga mereka. Demikian juga anggota jemaat kita pada saat ini, dimanapun berada, kiranya Tuhan selalu menyertai. Inilah warta jemaat pada minggu kita saat ini. Tuhan memberkati. Kita sambut dengan segala rendah hati. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang di surga, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang kepada setiap orang yang berseru kepadamu. Bapa Surgawi, kami semua anggota jemaat-Mu kembali hadir dan sembah sujud di hadapan-Mu, di mana kami selalu merasakan campur tangan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami.
keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terlebih pada saat ini, Tuhan telah mempersatukan kami dalam sukacita dan tak kurang satu apapun juga di tempat ibadah kami yang kudus ini. Bapa Surgawi, kami memohon kepadamu, di mana pada saat ini kami merasa kesulitan untuk melaksanakan kebaktian di tengah-tengah gerejamu HKI Bandung Selatan. Ya Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami berseru ke hadapan-Mu yang kudus. Selamatkanlah kami, semua anggota jemaat-Mu HKI Bandung Selatan, dari wabah penyakit COVID-19 yang sangat menakutkan dan sangat mencekam dunia. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, jangan biarkan kami larut di dalam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan, karena kami menyadari bahwa wabah ini menjadi perperangan bagi iman kami, perperangan bagi jasmani dan rohani kami. Bapa Surgawi, kuatkanlah iman percaya kami, sebab kami hanya percaya kepada kuat kuasa-Mu yang dapat menghardik wabah COVID-19 ini, supaya kami cepat terbebas dari pergumulan, dari kesulitan kehidupan, kesulitan ekonomi, kesulitan anak-anak kami mengikuti pelajaran di sekolah, kesulitan persekutuan kami melalui gerejamu HKI Bandung Selatan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, lihatlah kami anggota jemaat-Mu HKI Bandung Selatan. Berkatilah kami dimanapun kami berada, agar kami tetap di dalam naungan-Mu. Bapa Surgawi, demikian juga anggota jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada minggu yang berbahagia ini. Segalanya kami serahkan ke dalam kuat kuasa-Mu, agar kiranya Tuhan selalu menyertai, seperti Tuhan telah menyertai kami pada saat ini. Bila mana ada anggota jemaat-Mu yang mengalami sakit, sembuhkanlah melalui kuat kuasa-Mu, agar untuk hari-hari berikut mereka dapat sembuh seperti biasa. Bapa Surgawi, demikian juga situasi gereja kami HKI Bandung Selatan. Pada saat ini kami telah membentuk panitia pembangunan gereja HKI Bandung Selatan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan semangat. Demikian juga kepada anggota jemaat-Mu. Buka hati dan pikiran mereka, agar kami dapat bersatu untuk membangun tempat ibadah kami, yaitu rumah-Mu yang kudus. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang lemah. Kuatkanlah iman percaya kami, agar kami tidak goyah menghadapi semua pergumulan. Bapa Surgawi, inilah ibadah kami pada saat ini. Terimalah menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu, agar kami mendapat sukacita daripada-Mu. Tapi bila mana ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami ya Allah Bapa yang di surga. Kuatkan kami
Mampukan kami agar kami dapat melakukan ibadah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati kami semua, berkati pengkhotbah kami, berkati yang membawakan liturgis, berkati pemusik kami, berkati song leader kami, berkati operator kami, agar kami mendapat kekuatan dan sukacita daripada-Mu. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kami tidak layak hadir di hadapan-Mu untuk memohon kebutuhan di dalam kehidupan kami karena dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami, ya Allah Bapa yang di surga, dari dosa dan kesalahan kami, agar kami layak hadir dan kudus di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, inilah doa dan harapan kami. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terpujilah nama-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu itu seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dalam melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.